Halo YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan terhindar dari penyakit yang sedang mewabah ini, gitu kan? Amin. Oke, di video kali ini sih kita sambil riding santai aja. Sebenarnya gue mau nggak kameranya nyala ya. Bahas tentang kemarin tuh yang Sun Mori dipukulin gitu ya, ditilangin, terutama sama knalpot bacot. Wah, tapi ini sih sebenarnya masalah klasik cuy. Jujur ya, kalau gue sih gue gak takut kalau misalkan ke Lembang, gak takut dipukulin karena gue mah aman-aman aja tuh. Gue aman aja, nggak akan ditilang kan motor gue tuh. Mau gue kendaraannya seperti ini kayak gini nih, mau kayak gini gue nggak akan ditilang sumpah. Dan masih alhamdulillah ya, pas gue ke Lembang itu naik motor ini, alhamdulillah sih gue lolos. Tahun-tahun sebelumnya pun pernah gitu, bahkan yang gue tahu tuh di Lembang sendiri tuh pernah ada kejadian juga kan, di lumuri oli lah, di apalah gitu ya. Tapi ngomongin knalpot berisik, sebenarnya ini satu peraturan yang memang masih abu-abu sih di Indonesia ya, gue akui gitu. Jadi ada yang bilang boleh dengan desibel tertentu, tapi merujuk sama peraturan yang terbaru sih ya nih, yang gue tahu gitu ya, mungkin bisa kalian koreksi kalau misalkan gue salah. Tapi menurut peraturan yang terbaru sih yang gue aneh sebagai fans Real Madrid pahami itu knalpot terus standar. Jadi pabrikan itu memang harus standar. Suara motor tuh bener-bener harus seperti suara pabrikan. Jadi bener-bener nggak boleh, kasarnya kalau diganti lah, mau se aftermarket apapun, mau se mau knalpot semahal apapun, aftermarket bukan orsinil, itu tidak boleh dan dilarang menurut wujud ya, sama peraturan yang terbaru yang gue pahami ya. Tapi kalian mungkin bisa komen di bawah gitu, ada yang lebih gitu. Jadi segala bentuk apapun pasti ditilang gitu. Nah, dan mungkin kemarin itu di Lembang kan, sekarang Sun Mori udah mulai banyak lagi, masih pandemi gitu, tapi ya orang-orang kan udah mulai banyak gitu yang Sun Mori gitu kan. Dan ya itu knalpotnya gitu ya, memang kita nggak bisa menyalahkan satu pihak dan merasa benar gitu. Intinya gini sih, kalau yang prinsip yang gue pegang, gue ambil tengahnya aja. Kalau misalkan ganti knalpot, sebenarnya menurut gue sah-sah aja gitu, itu motor kalian. Terus juga kayak nanti gak sih, kalian pastilah yang punya knalpot tuh kayak nggak puas gitu kan, pengen tampil beda, pasti nggak akan standar apapun itu. Pasti kalian pernah ngelakuin modifikasi pada motor kalian gitu, gitu dari stiker misalkan ya, samping stiker, tambahin rem lain lah, sampai modif head-on ya, termasuk knalpot, karena itu kepuasan diri kalian sendiri, itu hak kalian gitu kan untuk modifikasi motor. Dan itu juga suatu kepuasan gitu. Jadi ya jujur aja, motor R25 gue yang di rumah knalpotnya berisik gitu. Memang enak gitu kan, ngegasnya aja enak rasanya gitu kan, emang kepuasan kalian sendiri ya. Gue tidak menyalahkan juga knalpot. Dan untuk yang menindak juga, sebenarnya sih yang gue tahu udah bukan polisi aja yang menindak gitu. Kalau di Lembang mungkin kalian bisa koreksi kalau gue salah gitu kan. Sebenarnya tuh warga tuh pernah menindak sebenarnya, sampai pakai pasir lah, diapain lah, dipukul, karena memang waktu itu trennya itu kalau nggak salah banyak yang cornering dan banyak yang kecelakaan di situ. Jadi mungkin warga geram ya. Sebenarnya salah juga sih menurut gue ya, maksudnya sampai dikasih pasir gitu malah makin bahaya. Tapi kan tujuannya mengurangi keekstriman di jalur itu gitu. Cuman tentu aja caranya salah, dan yang di situ juga harusnya menurut gue ridernya tuh lebih dewasa aja gitu kan. Ya kalau jujur aja gue nggak berani sih cornering di Lembang, dan kalau Sun Mori ke Lembang juga gue nggak pernah cornering karena bahaya men. Pertama gue nggak pede sama badan, kedua gue newbie, jadi nyantai aja gitu kalau misalkan riding situ.
memang enak sih, ada filter sendiri untuk gue akui di Lembang tuh. Kalau misalkan kalian riding konseling itu ada filter sendiri. Tapi kalau misalkan lagi rame ya kadang-kadang tuh suka ada yang mau show up gitu ya, janganlah kalau lagi rame gitu. Tapi kalau misalkan malam-malam jangan juga siap. Misalnya kalau lagi sepi dan kalian yang udah berskill gitu ya, terima sendiri resikonya lah, siap gitu ya, enggak gitu. Tapi kan kadang-kadang tuh ada yang cuman karena dia pengen show up aja gitu, dan ya gitu dulu sempat ada kejadian kayak gitu tuh. Dan sekarang tuh knalpot. Tapi ngomongin knalpot sih, menurut gue yang paling bener itu memang peraturannya harus dipertegas lagi. Jadi gue salut sama negara-negara kayak Thailand ya, yang gue masuk lihat video. Jadi ketika motornya tuh ditilang, dia tuh ada alat pengukur desibelnya gitu. Jadi ya tahu ukurannya tuh segini. Dan yang gue banyak knalpot yang justru aftermarket suaranya lebih halus dan justru ngebuatnya tuh merdu. Oke lah, kita katakan mungkin suara-suara merdu itu hanya didapatkan di motor-motor 4 silinder. Itu gue akuin pasti suaranya merdu banget, mau diganti pun merdu. Tapi untuk motor-motor 2 silinder ya contohnya 2 silinder itu memang suaranya ya rada kasar gitu kan, ya 2 silinder gitu kan, biasa halus 4 silinder. Tapi jujur ya, motor gue R25 kalau kalian pakai slipper itu suaranya halus dan merdu, dan tidak sama sekali mengganggu gitu. Dan tidak mengganggu sama sekali, desibelnya pun mungkin kurang. Kalian boleh coba, dan mungkin menurut gue harusnya makanya seperti itu, karena ada beberapa yang gue tahu knalpot aftermarket yang memang didesain khusus udah legal gitu, street legal gitu. Memang kepentingannya kan knalpot itu buat race ya, buat racing gitu. Ada yang beberapa yang memang street legal gitu, memang sama gue. Jadi itu sih buat gue yang paling penting itu adalah peraturannya gitu ya kan. Kayak gini sama kan ya tadi. Oke guys, maaf ya guys ya, ini launch controlnya tiba-tiba aktif. Ini ribet banget, kita nyalain launch control lagi ya guys ya. Mobil ngebut ya. Nah, kita activate launch control. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lihat bis yang depan ini giliran motor kita nih ya, untuk launch control. Itu nggak ada halangan. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Gila. Asyik sekali nyobain launch control. Woi, kalau bos di jalanan sih. Nah itu peraturannya tuh harus jelas dan minimal ada alatnya ya. Terus juga kalau misalkan ya nanti mungkin di suatu saat peraturannya di ACC ya pas ketika pengadaan alatnya juga ya harusnya merata gitu, jangan sampai di kurang-kurangi gitu alatnya. Jadi ya beli gitu. Itu sih kalau terjadi gitu kan. Sebenarnya sih tujuannya baik sih kan, beneran tujuan menegakin knalpot itu baik. Karena apa, jujur aja ya nih, di depan kosan gue itu malam-malam banyak banget motor yang berseliweran dengan knalpot yang berisik banget, dan gue tuh melebihi batas desibel. Itu gak enak banget sumpah, malam-malam tuh selalu bangun gue. Lagi kosan gue kan dekat jalan ya, itu benar-benar kerasa banget. Jadi memang gue setuju harus diatur, tapi ya dengan peraturan juga yang jelas gitu. Dengan peraturan yang tidak jelas gitu. Dan untuk penegakannya mungkin ada yang sampai mukul gitu sih ya, bisa apa ya, gue juga sebenarnya tuh bingung sih, dilema ya. Di sisi lain gini men, orang Indonesia kalau misalkan kita berlaku soft gitu kan ya, berlaku baik-baik, nggak akan dilakuin. Tapi misalkan kalau berlaku arogan, dipukulin kan kayak menjelat gitu ya,
dihujat emang berperan orang itu. Karena jujur gue pernah pakai knalpot 25 itu sebelumnya pakai yang Dynamic Noni bacot KW gitu, dan akhirnya gue juga ngerasain ini knalpot tuh terlalu bacot gitu pakai 25 gue itu. Akhirnya gue ganti lagi tuh ke yang beli lagi ke Akrapovic yang si selanjutnya lebih besar, di suaranya lebih adem gitu ya. Ada yang lebih gitu yang flat flow-nya tuh terlalu besar juga mengganggu banget. Tangga gue juga pernah ngarahin. Jadi itu sih intinya, kalau tidak mengganggu, intinya sekali lagi ini dari gue terakhir, bisa tidak mengganggu aja pokoknya. Mau aftermarket sih monggo, dan gue juga pakai aftermarket, tapi ya gue knalpot gue itu masih dalam batas wajar dan tidak terlalu mengganggu lah, tidak terlalu mengganggu gitu, masih smooth gitu untuk ukuran bacotnya gitu kan. Kadang-kadang ada tuh yang benar knalpot tuh yang short system gitu kan, di ternyata buntu gitu. Kecuali motor-motor pas garis yang menurut gue itu halus suaranya mau diganggu juga. Kalau untuk Harley Ducati notabene masih